Halo, assalamualaikum sahabat Albana, selamat datang kembali di PAS Podcast Anak Sekolah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kembali ya. Kakak ini adalah seorang aktivis ya. Beliau dimisioner ketua FPMI Universitas Udayana 2 periode seperti presiden kita, 2 periode. Kemudian juga beliau perwakilan MTQ-MN tahun 2017 dari Universitas Udayana. Dan sekarang beliau diamanai sebagai Direktur Rumah Produksi Indonesia Cabang Bali. Dan kebetulan juga beliau salah satu alumni dari SMP Albana. Dan waktu itu juga sempat menjadi OSIS bagian humas. Siapa dia? Halo, assalamualaikum Kak Bobby, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Said. Alhamdulillah sehat. Kak Said gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Lama ya kita tidak ketemu? Lumayan sih Mas, hampir setengah semester, hampir 1 semester ya? Hampir 1 semester. Waduh, lama. Terakhir tuh kita ketemu waktu kapan ya? Akhir tahun. Sebelum akhir tahun sih Mas, setelah puasaan ya. Oh. Saya juga sempat main tuh ke sini terakhir ke Albana. Oh iya benar-benar ngisi juga ya gitu. Gimana Kak Bobby kesibukannya ini? Alhamdulillah sibuk sih relatif ya Mas, cuman ya. Lebih kepada banyak kegiatan sih Mas. Iya. Ya. Gitu aja, manajemen waktu aja sih yang penting. Kalau sibuk mah ya so sibuk aja sih Mas. Masih sibukan Pak Presiden sih Pak menurut Presiden. Saya. Iya benar kan sibukan presiden daripada saya. Gitu. Berarti apa ini kesehariannya? Keseharian sih sekarang alhamdulillah kemarin ditunjuk jadi direktur di Rumah Produksi Indonesia Cabang Bali. Itu gimana tuh? Di Bali Mas. Maksudnya Rumah Produksi Indonesia itu jadi kita ngeproduksi semacam konten kreator gitu ya Mas ya. Cuman konten kreator di sini nggak cuman media sosial aja, kita ada juga di situ tentang bahasa, bisnis. Jadi hampir semua konten yang bisa memproduksi gitulah. Oke. Gitu. Cuman saya diamanahi di Bali aja. Gitu. Adik-adik juga tahu apa sih Rumah Produksi Indonesia kayak gitu. Iya begitu. Alumni SMP Albana tahun berapa ini Kak? Tahun 2010 ya. 2010. 11 2010 saya angkatan ketiga, Kak. Angkatan ketiga tuh Albana belum sebesar ini. Sekarang meluruskan angkatan 11. Oh ya? Tahun ini angkatan 11. Angkatan 11. Namanya Angkasa ini. Oh, udah ada namanya lagi. Zaman-zaman saya belum ada tuh nama-nama angkatan kayak gitu, Kak. Wah. Baik. Gimana ini, Kak? Dulu pengalaman waktu SMP gitu. Biar kita juga adik-adik nanti biar ada gambar. Gimana sih masa SMP gitu? SMP zaman saya itu sama zaman sekarang beda banget ya Mas ya. 10 tahun lah ya, 10 tahun yang lalu ya. Jadi kan 10 tahun. 5 tahun setelah saya lulus SMP itu aja udah cara pergaulan anak SMP 5 tahun setelah saya lulus itu udah berbeda. Beda ya? Tapi yang saya ingat banget dari SMP Albana itu waktu saya masih kelas 1 ya. Saat itu kan masih zaman-zamannya itu Twitter baru-baru, Facebook juga masih baru-baru saat itu. Jadi media sosial itu tidak semasif sekarang Mas gitu. Makanya zaman dulu itu adalah zamannya SMS-an, terus chat-chat Mic 33, enggak tahu ya anak-anak sekarang tahu enggak ya Mic 33? Kayak udah lama banget angkatan saya. Enggak, cuman yang jelas yang bedanya dari zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih kepada kultur. Menurut saya jadi beda banget sama adanya media sosial tuh jadi beda sekarang. Menurut saya sih kayak gitu. Oke. Ini dengar nih. Waktu SMP dulu itu lebih deket dengan Putri ya? Itu gimana nih? Biar nggak salah paham juga. Gini. Kan ini berkaitan dengan bagaimana sih pergaulan di waktu zamannya Kak Bobby gitu. Oke. Lebih deket sama Putri itu karena alhamdulillah saya tuh sebenarnya dari kecil belum pernah sekolah yang nyampur gitu Mas. Oke. Ya kan bahasa kitanya ikhtilat gitu ya. Yeah. Kita belum pernah. Dan emang saat pertama kali tahu sekolah yang benar-benar udah ikhtilat nih, zaman udah dipisah putra sama putri itu ya di sini di Albana. Makanya apalagi SMP ya kan biasa zaman SMP itu zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman apa sih puber, masa puber. Nah, di situ tuh tapi saya itu emang dari kecil sama orang tua saya tuh diajarin
jangan pernah mandang pergaulan dengan siapa aja. Kalau misalnya saya suka bergaul dengan siapa, ya bergaul gitu. Dengan tetap menjaga prinsip. Cuman saat itu karena kebetulan juga saya punya adik kelas yang emang deket, udah kayak tetangga, bahkan udah kayak sepupu di Putri. Akhirnya saya deket lah Putri. Ya juga teman-temannya ikut juga ya gitu. Iya. Cukup famous di kalangan berarti. So famous sih. Kalau di kalangan putra enggak ya? Di kalangan putra juga alhamdulillah famous ya. Dan saya juga kepada lebih dulu kalau zaman SMP tuh bukan ngegeng ya Mas, cuman kan kita biasa ada tuh milih-milih. Saya nggak milih-milih, tapi saya tidak Kecenderungan. terpilih. Tidak Bukan. terpilih. Bukan kecenderungan Satu itu visi. satu visi. Saya ngira kalau saya tuh kalau prinsip berteman tuh Yeah. kalau ini enak nih diajak ngobrol Oke, tentang oke. ini, Betul, saya betul, ngobrol betul, ini. ya. Mungkin kalau guru-guru SMP Albana ingat saya deket banget sama Yongga Almaragi. Teman seangkatan saya itu deket karena dia tuh bertemannya nggak jaim gitu Mas. Karena nah ini juga salah satu faktor kenapa saya sama teman-teman perempuan, satu teman putri sama putra itu dikenalnya tuh apa ya? Grapia atau apa gitu karena Ya, saya nggak grapia. suka jaim orangnya Mas gitu. Jadi ya apa adanya gitu. Hal yang paling berkesan di SMP Albana. Yang Saya? paling berkesan, Paling yang berkesan? membuat Kak Bobby ini barangkali menangis gitu, menangis bahagia atau mungkin karena Aduh banyak. guru atau teman-teman lah gitu. Jujur adalah gurunya sih Mas. Gurunya ya. Kenapa Dan gurunya? itu mulai saya dekat banget sama guru itu sewaktu kelas 8 semester 2 sampai kelas 9 itu beneran sampai sekarang, bahkan saya masih ingat sama wali kelas saya yang kelas 9 yaitu adalah Ustazah Wiwit saat itu. Sampai sekarang itu kita diayomi mulai dari Al-Maksurot. Itu Al-Maksurot sih yang sampai saat ini pun masih saya lakukan itu karena itulah mungkin ya Al-Maksurot itu kan bener-bener menyatukan hati gitu ya Mas. Terus jadi saya tuh sama guru-guru tuh selain saya menghormati mereka gitu, saya sama mereka tuh saya tuh kan sering main ke kantor nih. Bukan bergaul sama guru ya, maksudnya saya sering main ke kantor gitu kan. Sering ketawa-ketawa sama Pak Erik juga. Pak Erik itu karena kayak temen aja gitu loh Mas. Jadi gitu saya ya? sama guru itu apa ya, impactnya kerasa banget sampai sekarang. Makanya sampai sekarang saya menjadi guru juga saat ini. Dan gitu. bersama Bu Wiwit Bu Wiwit juga. di sebelah ya, di sebelah ini. Iya begitu. Oke. Seperti itu. Terkadang gini, Kak Bobby. Kalau kita deket sama guru, bisa jadi itu ada hal-hal yang batasan itu kita langgar gitu. Betul nggak? Betul. Ya gitu. Bagaimana caranya dulu Kak Bobby ya bisa membedakan antara guru ini sebagai teman dan guru ini sebagai orang yang mendidik kita gitu. Kalau saya tuh kan tadi saya kunci yang pertama nggak jaim. Jaim itu mungkin ada ya Mas. Jaim itu perlu kita beberapa menjaga bahasa bakunya adab mungkin ya. Tapi Betul. jaim itu lebih kepada saya tahu tempat gitu. Makanya dan intinya adalah keterbukaan gitu. Terbuka ya. Keterbukaan. Saya juga sama Pak Erik. Kalau Pak Erik denger nih gitu. Saya Pak Erik tuh wah udah sampai kayak dibilang adik saat itu. Karena kan zaman saya masih gembul banget dulu. Ya. Gembul. Nah, tapi saya membedakan istilahnya bagaimana saya bersosial dengan guru dan teman itu jelas berbeda. Kita nggak akan bisa menyamakan kalau kita bergaul sama guru, kita harus sama juga bergaul enggak gitu. Ada satu prinsip yang saya bilang keterbukaan itu yang dari sisi guru dan teman boleh tahu saya gitu, tapi di sini adalah bagaimana tentang cara kita bersosialisasi dengan guru atau dengan teman kita tuh yang beda gitu. Makanya saya sama guru ya jelas tetap saya menghormati karena kultur kita sebagai orang Indonesia itu kan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda gitu. Jadi saya mengcombine antara itu tuh, menghormati dan menyayangi itu saya jadikan satu. Begitu dengan guru, selain saya cuma menghormati, saya juga menyayangi mereka gitu. Dan begitu juga dengan teman-teman. Saya menghormati dan juga menyayangi mereka gitu. Menghormati dari sisi teman saya. Oh, dia mungkin beda pemikiran sama saya. Ya udah saya hormati tapi saya sayang juga kayak gitu. Itu sebenarnya. Oke, menarik gini. Jadi yang saya tangkap dari jawaban Kak Bobby bahwasanya sampai sekarang pun masih hubungannya baik dengan Alhamdulillah, dengan alhamdulillah. guru-guru SMP Albana yang pernah mengajar. Tapi kebanyakan gini Kak. Anak-anak itu yang pernah saya temui ketika dia sudah lepas dari SMP, sudah SMA, kuliah gitu kan. Ketemu gurunya itu menyapa aja enggak gitu.
Ada yang seperti itu. Oke, Gitu. banyak sih teman saya Banyak juga. ya? Gitu. Wajar sih Mas, wajar. Hal apa yang bisa membuat mereka seperti itu menurut kacamata Kak Bobby nih? Kalau menurut saya sih, dan juga mungkin ada beberapa teman yang cerita juga gitu ya. Itu karena ada pengalaman buruk mungkin. Oh, gitu. Pengalaman buruk itu mungkin dia merasa Pernah ada gap. diapakan gitu ya? Satu, Oke, kedua satu. juga mungkin dia ngerasa kayak karena tidak terbuka itu loh Mas sama saya, sama guru itu saat itu. Makanya kan saya bilang Sebentar, yang tidak terbuka mereka apa gurunya? merekanya. Oh, merekanya. Ya, saya sebagai murid gitu. Oh, iya, iya. Kita yang sebagai murid tidak terbuka sama guru karena khawatir atau takut gitu. Takut dengan kayaknya yang saya lakukan ini salah gitu, dan saya khawatir akan dijudge gitu sama guru, atau mungkin mereka sadar yang mereka lakukan itu salah, mereka tidak terbuka, mereka simpan, jadinya ya udah kayak gitu sama guru, ya udah ada gap aja kayak gitu. Itu menurut saya gitu. Dan obrolan-obrolan teman. Itu tadi ya. Iya. Kita tarik lagi ke belakang ketika Kak Bobby atau mungkin teman-temannya dulu mengalami seperti itu ya, ketika ada gap dengan gurunya tidak disampaikan, pernah nggak diluapkan di sebuah tulisan? Oke. Di Twitter, di Facebook. Oke, baik. Ini adalah eksklusif ya, Mas. Eksklusif ya. Ini bocoran untuk guru-guru Albana. Maaf ya teman-teman, saya bukan berkhianat. Tapi ini adalah sebenarnya ini keterbukaan itu harus diterima oleh guru dan murid. Betul. Sebenarnya. Dan kita harus menerima bahwasanya sebenarnya saya adalah tipe orang yang tidak suka mengkultuskan orang, Mas, gitu. Termasuk kepada siapapun gitu. Kalau misalnya saya menghormati, tapi mengkultuskan tidak. Mengkultuskan itu maksudnya, oh dia pasti benar, enggak gitu. Tapi ini dulu yang namanya meluapkan yang namanya anak SMP ya, karena saat itu zaman SMP belum ada SMA. Anak SMP itu kan ekspresif, puber, terus galau ya, maksudnya nggak jelas gitu, labil ya, gaje gitu. Jadi mereka itu emosinya ya meluap-luap sampai ya zaman dulu platformnya adalah Twitter, dan saat itu guru mungkin belum punya Twitter. Kesempatan dong. Iya itu. Di situ yang mohon maaf mungkin zaman sekarang adalah bahasanya julid. Wah, julidnya zaman dulu itu menurut saya, wah toksik gitu ya. Zaman dulu itu toksik sih Mas, menurut saya toksik itu sampai sebegitunya gitu. Kesalnya mereka dengan guru, bahkan ini nggak orang ini nggak gitu pakai bahasa bahasa iya gitulah, bahasa toksik di Twitter. Gitu. Tapi toksiknya orang dulu sama sekarang beda. Toksiknya dulu itu lebih bener-bener kesel gitu loh Mas, kesel kayak tapi nggak sampai sih kayak keluar kata-kata kotor gitu, nggak. Cuman lebih kesel, jadinya kesel. Kalau mereka kesel, anak SMP dulu tuh kesel ke guru, jadinya merembet ke lembaga, ke temen, ke suasana gitu. Mungkin adalah dulu angkatan adik kelas atau kakak kelas yang akhirnya jadi keluar gitu dari sekolah ya karena itu. Gara-gara itu keselnya. Intinya sih menurut saya itu adalah kelabilan mereka aja gitu, yang tidak bisa meluapkan emosi itu. Padahal kalau kita, tadi kata saya, kunci saya kalau kita terbuka, betul, saling menghormati dan saling menyayangi meskipun dengan yang tua dan yang muda, itu insya Allah sih buktinya saya nih buktinya. Wah, saya buktinya enggak, maksudnya saya sama guru-guru juga ya udah, saya masih baik gitu ya, DM-an gitu masih, WA gitu masih, bahkan sering ketemu kayak gitu. Itu sih. Iya, kayak gitu. Kayaknya zamannya nggak jauh beda gitu dengan yang sekarang gitu dialami kayak gitu. Mungkin lah ya. Mungkin bentuknya aja berubah kali Mas. Tapi esensinya tadi sama. Menarik tadi bahwasanya toksik atau mungkin kata-kata luapannya itu karena murni kesal. Apakah Kak Bobby menilai sekarang itu bukan murni kekesalan? Kalau saya sih dari anak-anak yang sekarang. Anak-anak yang sekarang ya? Ya. Itu lebih kepada kesel karena mereka kesel juga atau mungkin iseng gitu? Kalau iseng sih enggak ya Mas. Justru kalau menurut saya nih, iseng sama guru ya, karena ingin jadi bahan candaan misalnya ya, atau mohon maaf nih, ada juga kok guru yang mungkin dibully sama murid-muridnya. Menurut saya itu ada gitu. Di zaman saya juga ada. Itu tuh lebih kepada bentuk kekesalan mereka gitu. Kekesalan itu karena mereka ingin ini, tetapi guru itu kan gak pengen nih sesuatu ini. Dilarang tuh dengan tidak ada diskusi, tidak ada dalam majelis itu istilahnya ya. Satu komando itu langsung. Satu komando, enggak. Jadi enggak ada diskusi, guru juga tidak ada mau mendengarkan. Terus murid juga ingin menyampaikannya tuh tidak baik gitu. Sehingga karena image-nya sudah seperti itu, jadi tidak ada ruang diskusi di situ saat itu. Padahal menurut saya kalau komunikasinya bagus di dalam majelis itu, guru mau mendengarkan, murid menyampaikan dengan baik ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi menyampaikan tuh harus dengan baik dan rasional.
itu saya rasa akan ada tuh jalan keluarnya gitu. Berarti yang saya tangkap bahwasanya keterbukaan bukan hanya pada siswanya saja, bukan anak-anaknya saja, juga guru juga terbuka. Betul, harus wajib sih Mas itu. Berkaitan dengan adab, kalau kita nantinya anak-anak itu berbuat demikian, ya pastilah dari gurunya juga ngerasa nggak enak. Iya pasti sih Mas. Ilmu manusia. yang didapat dari guru tersebut kan juga tidak berkah ya, gitu betul, juga, tidak ya. berkah. Jadinya makanya mungkin yang zaman sekarang nih begitu dia keluar ya, atau ini sih jadi evaluasi buat saya juga ya. Kenapa mungkin kalau kita sekarang nih kita sebagai apa, misal kerja di mana, terus ada, aduh kok matematika saya nggak ini, mungkin ya itu adalah dulu kita punya kesalahan dengan guru kita yang zaman dulu. Nah saran saya cepatlah beristighfar dan minta maaf. Iya, gitu. kalau bisa temui ya. Betul, temui gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya mantan guru Mas sebenarnya. Iya. Mantan guru sepakat dengan itu. tidak ada mantan guru. Kita mau keluar dari Albana misalnya ya, itu guru atau kita keluar, dulu. iya guru kita mau sampai mati guru kita gitu. Kita. Tidak ada mantan guru. Makanya Not ya. yes, Tidak ada mantan guru. Ada nggak kasus ketika Kak Bobby dulu SMP guru mukul siswa gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya Oh, jamin baik-baik nggak ya ada. guru SMP. Oh, baik sekali. Biar nggak dipukulin saya. Nggak ada Mas. Tapi ya itu loh. Terpukul dengan omongan. Betul, itu mungkin. Itu makanya kenapa kesal. Justru menurut saya makanya afatul lisan ya. Menjaga lisan itu sangat perlu gitu. Dan menjaga lisan itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara yang baik, tapi bagaimana juga menyampaikan yang baik menurut saya gitu. Karena orang yang udah sakit hatinya kadang lebih menyakitkan loh Mas daripada kalau hanya sekedar fisik gitu menurut saya gitu. Apalagi anak SMP yang zamannya labil. Iya, saya juga mengalami seperti itu. Sempat juga kemarin beberapa waktu yang lalu tidak sepakat dengan guru A misalnya seperti itu. Setelah dikulik-kulik memang ada bekas yang pernah istilahnya pernah kejadian yang membuat dia marah gitu kan. Tapi tidak tersampaikan gitu. Kejadian lagi dengan guru tersebut, tapi juga dia nggak menyampaikan gitu. Akhirnya disampaikan, Pak seperti ini Pasti gitu. ada trauma jadinya gitu ya. Pada intinya memang harusnya disampaikan kalau menurut saya Kak Bobby gitu. Karena kalau di majelis itu, maksudnya majelis itu kalau kita ada dalam kan forum ya istilahnya di sekolah ini kan forum. Kalau di forum ya udah forum sekolah itu ya kalau udah kita saling terbuka dalam diskusi atau dalam forum itu ya udah selesaikan di forum aja gitu. Jangan sampai begitu selesai dari forum bahkan malah dibawa-bawa tuh hal yang di forum dibawa keluar gitu. Makanya selesaikan aja semua di forum gitu, terbuka semua selesaikan gitu menurut saya sih. Terus kalau melihat perkembangan sekarang nih Kak, anak-anak yang sekarang ini, menurut Kak Bobby hal apa yang harus dilakukan buat anak-anak sekarang kayak gitu, biar ketika memang diberikan ilmu dari guru itu juga bisa diterima, tidak ada gap juga bagi anak-anak kayak gitu, sehingga yang tadi dirasakan Kak Bobby, hal itu bisa dirasakan lah dari siswa-siswa yang sekarang, bahwasanya guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi sahabat, dan guru bisa menjadi yang pendidik juga gitu, seperti itu. Nah menurut saya tuh ini adalah tentang adab ya Mas gitu. Adab itu jadinya juga nyambung ke akhlak. Tapi adab dan akhlak ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi sangat pondasi dalam kita menjadi manusia. Apalagi manusia Indonesia nih. Kenapa saya bilang adab dan akhlak itu beda? Karena adab itu dibangun dengan belajar. Gitu. Makanya kan ada peradaban Mesir, peradaban Yunani. Tapi orang peradaban Mesir zaman dulu belum tentu mereka beriman, ya kan? Belum tentu mereka berakhlak. Atau kita bisa kasih contoh orang-orang Jepang deh. Orang-orang Jepang tuh kan apa sih yang nggak terkenal dengan disiplinnya mereka, bersih kayak gitu. Itu menurut saya beradab gitu. Tapi apakah mereka berakhlak? Belum tentu gitu. Makanya kalau kita mau ini khususnya untuk teman-teman atau adik-adik kelas yang zaman sekarang nih, yang hidup di zaman media sosial, yang zaman serba keterbukaan Mas sebenarnya. Jadi apapun ilmu ya, justru ini sebenarnya tugas besar guru juga. Kita harus sadar bahwasanya murid yang zaman sekarang ini mereka bisa jadi lebih pintar daripada kita gitu. Bisa jadi mereka lebih tahu daripada kita. Tapi kita sebagai murid harus posisikan adab kita nih sedang belajar untuk membentuk sebuah peradaban gitu loh.
Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tentang apa kita belajar nih pengen jadi apa. Terus pentingnya ilmu nih apa gitu. Karena kita belajar kepada guru gitu. Guru meskipun, mohon maaf nih, ini juga tugas buat teman-teman atau adik-adik yang zaman sekarang. Meskipun kita punya Internet of Things ya. Semua Google bisa kita cari. Tapi kita tidak boleh merendahkan guru yang sekiranya, nih guru gaptek nih, ini guru pasti nggak ngerti lah tentang internet. Ya mungkin secara adab, nih lagi-lagi kenapa akhlak nih penting ya. Lagi-lagi karena adab itu bagaimana kita bisa menghormati mereka dan disusupi dengan akhlak gitu loh mas. Akhlak itu dibentuk, kalau tadi adab dibentuk dengan belajar, akhlak itu dibentuk dengan ibadah mas, ya kan? Kan akhlak itu terbuat dari kholak ya, kita sebagai makhluk gitu ya. Makhluk itu ya udah bentuknya beribadah. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang muslim, orang Indonesia lagi ya, orang Indonesia kan terkenal gerapya ya, istilahnya apa sih gerapya itu bahasa Indonesianya mas? Ramah mungkin. Ramah ya, ramah. Itu kalau kita punya akhlak Islami itu yang hal-hal yang baik itu kita harus dasarkan di adab-adab yang baik juga gitu. Jadi kalau kita belajar terus kita punya akhlak yang Islami, jadi sama guru itu ya takzim, meskipun kita punya ilmu, misalnya punya ilmu yang lebih banyak. Tapi tetap sama guru tuh harus takzim, karena mereka mau gak mau lebih tua dari kita satu, dan mereka pengalamannya mungkin lebih banyak seperti itu. Jadi tugasnya banyak sebenarnya nih buat guru dan buat siswa zaman sekarang, karena media sosial ini ya udah serba terbuka gitu loh mas, semuanya bisa aja diakses gitu. Jadi tugasnya adalah harus tahu jati diri sih mas, jati diri dan pentingnya kenapa kita belajar tuh harus tahu kenapa aku pengen belajar, kenapa aku mau di sini, kenapa aku menjalankan ini, itu harus tahu tujuannya. Bagaimana menentukan bagaimana bisa menemukan jati diri buat anak-anak di masa SMP? Saya menemukan jati diri alhamdulillah mulai belajar itu saat lulus maksudnya menemukan saya akan tetap di sini gitu istilahnya. Saya akan menjaga adab dan apa itu tuh saya mulai setelah lulus SMP sebenarnya. Tapi itu semua sebenarnya bisa dibentuk dari pengalaman. Jadi yang namanya jatuh, bangun itu betul. Jadi pengalaman kita. Terus makanya kita kan di dunia ini belajar, ya kan? Jadi mau sampai kapanpun visi kita itu sebagai pembelajar gitu mas. Nah jadi untuk menentukan jati dirinya bagaimana? Dari hal yang sudah kita pelajari. Hal yang kita pelajari, hal yang kita alami, kita menemukan guru. Menurut saya gini ya, kita juga gak bisa menutup. Kita kesel sama guru, ya, kita kesel sama sekolah, gak masalah. Menurut saya gak masalah. Tapi kekesalan itu tinggal diluapkan aja kepada apa yang ingin kita capai gitu loh. Makanya hal yang ingin kita capai dan kita achieve nanti kita dapatkan, itulah akan jadi jati diri kita gitu. Makanya akan salah teman-teman atau adik-adik kelas atau teman-teman siswa yang mereka belajar, mereka kesel nih, tapi keselnya diluapkan sama guru. Jadinya dua-duanya nggak dapet gitu. Ilmunya jadi ya oke, misalnya ilmunya dapat ya, dia lulus nanti jadi S3 gitu. Tapi sampai kapanpun kita sebagai seorang muslim itu harus penting. Nggak cuman boleh beradab aja atau berilmu aja, tapi kita punya akhlak gitu. Betul. Itu nggak akan jadi berkah gitu. Dan semua pelajaran yang sudah kita alami itulah yang nanti akan membentuk jati diri kita. Jadi menurut saya nih, apalagi khususnya teman SMP yang labil nih, emosi, kesel sama guru, nggak apa-apa. Saya bilang silahkan kesal sekesal-kesalnya sama guru, sama temen, sama lingkungan sekolah, tapi luapkanlah itu kepada pembelajaran kamu saat ini. Buktiin tuh kalau kamu kesel nih sama guru, sama Kak Sayid nih misalnya, Kak Sayid ngajar nih misalnya, saya kesel sama Kak Sayid nih, saya buktiin nih matematika, saya buktiin matematika 100 gitu. Itu justru kekesalan yang seharusnya bisa diluapkan menjadi produk. Mindset yang dirubah. Betul. Jadi benci sama orang wajar kita sebagai buktikan manusia. Dengan prestasi. Gitu, Betul. Itu sih. Gitu. Berarti kita kalau nantinya berarti anak-anak itu mengalami fase seperti itu, berarti kita jangan mengikuti sudahlah malas lah kayak gitu seperti itu. Tapi rubahlah dengan hal-hal yang kebaikan. Kalau aku dibilang tidak bisa misalkan matematika, berarti akan aku buktikan bahwasanya aku bisa matematika. Betul. Harus bisa membuktikan itu. Dan guru juga, kita sebagai posisi sebagai guru juga harus menerima, ya udah mereka kesal, kita tahu mereka dalam tahap pembelajaran gitu. Gitu sih. Gini Kak Bobi, terkait dengan pengalaman juga waktu di SMP, adab terhadap guru sih bagus, kayak gitu. Akhlaknya, gitu. Nah ini. Pak, waduh, gitu kan ya. Akhlaknya di belakang gitu, biasanya seperti itu. Hal apa yang bisa membuat
dalam tanda kutip mereka itu berbuat demikian gitu. Kan tadi saya bilang adab dan akhlak itu beda ya. Iya, benar memang Jelas beda, betul. Beda, Itu jauh. beda. Dan akhlak itu saya lagi dibangun dengan ibadah. Ibadah. Mau nggak mau ibadahnya harus kencang. Makanya di Albana ini juga salah satu mas yang saya ingat bahkan masih saya lakukan sampai sekarang di Albana ini. Wah, saya tekannya adalah weekly halakoh. Beneran. Saya sampai sekarang itu dulu waktu begitu masuk Albana, apa sih ini weekly halakoh gitu. Kan hari Kamis saat itu. Terus saja, saya masih ingat murabi saya yang pertama adalah Bapak Rijal. Aduh, Bapak Rijal kalau lihat. Beliau itu mengajarkan, saya juga masih ingat. Yang pertama itu adalah beliau mengajarkan tentang ilmu saat itu. Tentang pentingnya ilmu. Saya masih ingat. Meskipun saya, apa sih ini ngobrol apa, biasalah. Ya. Tapi weekly halakoh itu mengajarkan saya tentang bagaimana akhlak Islami gitu. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Karena mau nggak mau sebagai manusia ya mas. Manusia kan makhluk ya. Makhluk itu dari kata kholako, bahasa Arabnya ya istilahnya. Kholako itu dari akhlak gitu. Kita sebagai manusia kalau mau yang namanya manusia kan pasti menghamba, makhluk itu pasti ada menghambanya kepada Tuhan. Makanya mau ilmunya kayak apapun, mau adabnya kayak apapun, banyak kok mereka yang S3 tapi desperate, mereka S3 tapi insecure, mereka S3 tapi anxiety-nya pokoknya itu karena mereka tidak samakan dengan akhlak gitu. Makanya saya berani jamin nih, coba Kak Said buktikan nih. Mungkin kalau ada muridnya yang insya Allah sih di sini nggak ada ya. Coba misal ada temen atau lihat orang yang mereka ilmunya banyak, tapi mereka tidak berakhlak, mereka pasti akan setiap malam atau entah kapan mereka pasti merasa tidak tenang hatinya gitu. Karena mereka memposisikan makhluk itu sebagai bukan makhluk, karena makhluk itu ya posisinya harus menghamba dong sama Tuhan kayak gitu. Berarti ini yang mereka lakukan itu berkat kerja keras mereka sendiri kayak gitu. Nah, itu salah menurut saya. Saya bisa, saya sudah melakukan ini, saya udah belajar, saya pinter, bahkan gitu. Kan kita sering nih ngelihat ada murid yang belajar dikit pinter. Betul. Tidur di kelas tapi nilainya 100. Saya agak kesel sih orang itu sebenarnya. Tapi kalau kita merasa kalau yang kita lakukan itu adalah karena kita ya udah, itu kita pasti ada satu titik down saat dia merasa down, kayak sakit banget nih, aku merasa insecure, itu pasti ada karena mereka tidak tenang dengan diri mereka. Mereka pasti akan merasakan ada yang nggak sempurna di diri aku, apa ya bikin sempurna, padahal manusia sejatinya tidak ada yang sempurna gitu. Oke, berarti benar ya, adabnya terhadap guru bagus, tapi akhlak itu dibangun dengan karena wazifah. Apa? Kita bisa cek ibadahnya gitu. Betul. Yang paling simpel adalah kita cek bisa sholatnya. Nah, itu dia. Kalau nggak salah di sini ada, saya masih ada zaman wazifahnya sih. Di sini ada ya mas. Nah, itu kenapa Albana itu ngasih wazifah, karena itu Albana ini ingin membentuk nggak cuma adab doang, tapi akhlak. Dan saya yakin, karena saya pernah ngerasain ya, masih SMP tuh pasti namanya males sholat, males ngaji, nggak apa-apa. Tapi harus dipaksakan tuh yang kayak gitu. Karena lagi ingat ya, kita di sini kan ingin mencari ilmu yang berakhlak. Ya, mencari ilmu yang berakhlak. Jadi jangan cuma mencari ilmu aja. Supaya berkah ya mau nggak mau tuh namanya ngaji, nggak apa-apa lah sehari misalnya cuma bisa setengah halaman, ya udah coba setengah halaman nggak bisa 1 ayat nggak apa-apa dah 1 ayat asal terus sehari nambah Yasin doang. Jangan dong nun doang lagi nun. Kayak gitu. Penting ya wazifah. Nah, ini ada satu elemen yang terlibat di sini gitu. Kalau kita tarik ya tadinya bahwasanya adab terhadap guru yang pertama. Kemudian kok bisa anak ini masih akhlaknya kurang baik? Berarti ibadahnya. Karena guru hanya bisa mengontrol ibadahnya di sekolah. Nah, yang di rumah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Berarti ada peran orang tua di sini. Betul. Orang tua tuh kunci dari semuanya sih mas menurut saya. Karena keluarga itu adalah lingkungan kita yang terdekat. Stop, sebelum dilanjut bagaimana orang tua Kak Bobby ketika Kak Bobby masa-masa sekolah gitu, pendampingannya bagaimana, apa yang dilakukan? Yang saya ingat sampai sekarang, saya tuh mulai dari kelas 4 SD ya. Kalau saya nggak ke masjid itu selalu dipukul saya. Dipukul bukan nggak, maksudnya dimarah-marahin, apa ya, bahasa orang Jawanya tuh digituin loh. Gitu. Bahkan sampai lagi tidur nih, anak-anak tidur, mungkin kita ngerasa ya kalau orang tua ngeliat anak kita tidur kasihan nih kayaknya udah pada waktu sholat dibiarin. Menurut saya itu salah gitu. Gitu. Bukan salah, maksud saya kurang tepat, karena kalau udah
kita tahu punya kewajiban, ya udah dilakukan. Makanya orang tua saya mendidik saya itu ibadah tuh nomor 1, sholat itu nomor 1. Oke. Pasti, karena sholat kan mencegah kemungkaran gitu loh. Kemungkaran, fahsya wal mungkar. Fahsya itu syahwat dan mungkar kita. Syahwat itu ya termasuk kita virus merah jambu, suka sama lawan jenis. Kalau suka sih nggak masalah ya. Tapi kalau sampai kita berhubungan yang ya di luar batas, itu tuh udah syahwat. Okay. Dan mungkar itu adalah berbohong, terus kita berani melawan guru, itu adalah kemungkaran. Makanya dilawannya itu dengan sholat gitu. Sholat, kalau sholatnya insya Allah benar, ya insya Allah semuanya benar. Gitu. Dan kontrolnya penting di orang tua. Orang tua ya. Paham dengan, berarti orang tua Kak Bobby dulu paham dengan bagaimana ritme Albana. Alhamdulillahnya. Dan seharusnya orang tua yang mendaftarkan Albana harus paham. Harus, dan mau nggak mau harus paham. Iya, karena sudah memasukkan ke Albana. Betul. Meskipun dari luar. Betul. Berarti harus memahami bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran, baik itu dari biasa kegiatan belajar mengajar, kemudian ada weekly halaqah dan sebagainya gitu. Jangan sampai orang tua menghambat untuk tercapainya satu visi yang menjadi visi bersama ini gitu. Yes, betul, itu betul. Karena logikanya sih kita udah capek-capek bangun puzzle nih. Terus di rumahnya malah dihempaskan oleh angin. Jadi kan istilahnya gitu. Jadi percuma. Jadi harus ada 2 komponen yang penting untuk membentuk anak. Iya, membentuk anak udah sosokan aja. Cuman ini penting karena saya rasakan. Alhamdulillah saya di lingkungan keluarga mendukung ke arah bagaimana membangun akhlak, dan sekolah juga mendukung bagaimana membangun akhlak. Itu insya Allah penting. Kak Bobby kan rumahnya Jimbaran nih. Wah, jauh betul ya? Jauh sekali. Albana full day. Full day. Pulang belum kegiatan nanti sedikit menangis lah ya, gitu. Sampai jam 5 dan sebagainya. Nyampe rumah jam berapa? Saya di tahun pertama dan tahun kedua, kelas 7 dan kelas 8, saya bolak-balik Denpasar Jimbaran. Wah, nyampe rumah itu jam 6, hampir maghrib sih mas. Maghrib ya. Berangkatnya jam 6 juga. Jam 6 juga. Aduh ya Allah, saya udah kayak udah kerja di kantoran aja bener. Itu beneran gitu. Tapi yang saya ingat meskipun full day saat itu, orang tua saya tuh nggak pernah yang kasihan nih proporsi, istilahnya gini ya. Proporsi dia belajar agama kan udah banyak nih di sekolah. Jadi udahlah di rumah tuh dibebasin. Nggak pernah, orang tua saya nggak pernah gitu. Alhamdulillahnya yang namanya kewajiban tentang agama ya udah jalankan. Yang namanya istirahat malam. Istirahat saat libur gitu. Alhamdulillah orang tua saya seperti itu gitu. Jadi mendidik saya tuh sekolah tuh bukan ya udah sekolah di sekolah, begitu luar sekolah beda lagi, enggak. Karena itu lagi-lagi kita harus tahu semasa kita hidup ini kan tentang belajar. Jadi mau di sekolah atau di rumah semuanya belajar gitu. Itu sih. Karena tadi saya melihatnya ketika nyampe rumah adalah maghrib gitu. Kan orang tua kan aduh kasihan lihatannya capek kayak gitu. Ini kan Albana ini bukan hanya dari Denpasar saja aduh, gitu betul. Kan. Dari Jimbaran ada, Tabanan ada gitu kan, Kelungkung ada gitu. Saya mau kasih tahu rahasia juga sih buat orang tua sebenarnya. Gimana? Anak SMP tuh energinya banyak kok, Bu, Pak. Sebenarnya enggak capek-capek amat lah. Sampai turhat-turhat gitu. Enggak lebay. Enggak, ini rahasia saya dulu. Gitu. Enggak capek. Enggak capek ya? Itu mungkin wajar ya, lelah gitu biasa. Cuman capek nih mah aku udah belajar. Enggak sebenarnya, itu cuman karena kalau bentuk peduli sama anak, kasihan nih capek, ya udah sewajarnya aja. Kita misalnya dikasih makan, dikasih snack itu enggak masalah. Cuman jangan dilepas kayak kamu udah keluar dari Albana ya udah terserah mau sholat enggak karena di Albana udah full, karena enggak tentang itu aja. Oke. Karena memang gini, ketika ada orang tua yang beranggapan ketika anaknya sudah full day gitu di sekolah, kasihan anaknya kalau disuruh belajar lagi di rumah kayak gitu. Kayak gitu. Pandangan Kak Bobby salah ya? Menurut saya kurang tepat sih. Kurang tepat. Oke. Karena namanya aja full day. Full day. Bukan full half day. Tidak setengah kan artinya. Full day itu kenapa Albana juga ngasih wazifah? Itu karena yang menurut saya pemantauan untuk ibadah itu ya di rumah. Tugas orang tua mau nggak mau gitu. Karena sinergitas. Kolaborasi antara orang tua dan guru itu harus ada. Eranya era kolaborasi. Betul, era kolaborasi banget. Apalagi dengan media sosial serba terbuka kayak gini, orang mah ya harus berkolaborasi mau nggak mau. Gitu.
Sehingga elemen dari siswa dapat, elemen dari siswa, orang tua dan juga sekolah kayak gitu. Betul. Semua saling beririsan. Iya, betul. Tersapainya untuk menjadikan anak itu bisa beradab dan berakhlak. Ya, seperti itu. Betul aja. Oke, terima kasih Kak Bobi. Sama-sama Kak Said. Untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Ini untuk terakhir pesan ya, pesan buat adik-adik lah. Pesan buat adik-adik. Gini, teman-teman SMP, SMA atau semua yang sedang melaksanakan masa sekolah gitu. Jangan pernah menyesali hari-hari kalian di sekolah. Jangan pernah menyesali hari-hari kalian di sekolah. Karena begitu kalian sudah masuk dunia kampus, masuk dunia kerja, pasti akan menyesal. Menyesal kenapa sih dulu saya tidak maksimal di masa sekolah. Kenapa sih saya tidak melakukan itu di sekolah? Malah saya lebih banyak toksiknya atau lebih banyak negatifnya ya dulu di sekolah gitu. Jadi sekarang itu nikmatin, di sekolah itu nikmatin. Mau benci sama guru kayak, mau benci sama peraturan kayak, mau benci sama temen, nikmatin. Karena saat nanti begitu selesai dari masa sekolah, ujian yang kalian rasakan saat itu tuh nggak ada apa-apanya. Dan kenikmatan belajar itu dirasakan saat kalian ini gitu. Karena saat udah mulai kuliah ya, apalagi ya Mas, kuliah dan kerja itu udah bukannya masa kita belajar lagi dari matematika, dari bahasa Indonesia, enggak. Itu udah bagaimana kita udah show off. Dimana kita selain juga tentunya pasti belajar ya. Udah bukan waktunya lagi kita ngerenge sama yang udah enggak gitu. Udah bagaimana kita udah harus menemukan jati diri gitu. Silahkan teman-teman atau adik-adik kelas luapkan emosinya kepada pembelajaran gitu. Mau berkreatif apa silahkan buat. Mau dipinter di bidang matematika silahkan tuangkan di matematika, di IPA, bahasa Indonesia semuanya gitu. Itu aja sih pentingnya. Oke. Nikmati masa-masa itu gitu. Nikmati masa-masa SMP ya. SMP. Gitu. Rindu sih. Rindu ya. Jadi penangis ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Bobi sudah mampir di sama-sama Kak Said. podcast anak sekolah Podcast kayak anak gitu sekolah. ya. Pas gitu. Wah, keren. Karena pas itu kan kita kalau ada apa-apa pas gitu ya. Pas gitu ya. Pas bro. Semoga ini bisa dinikmati buat adik-adik, orang tua ataupun yang lainnya ya, masyarakat yang lainnya. Harapannya cerita dari Kak Bobi ini bisa menginspirasi kayak gitu. Amin. Cerita dari Kak Bobi ini bisa menjadikan pelajaran bahwasanya juga tidak hal seneng-seneng aja yang didapatkan ketika di sekolah, ada suka dan duganya juga kayak gitu. Betul. Oke. Terima kasih buat sahabat Albana. Nah, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.